Omawa RRQ, aku EVOS deh kalau gitu. RRQ 1, EVOS 1, this is it! El Clasico MPL season yang ke-8, kita langsung menuju ke line of drone untuk memperlihatkan akankah Raja dari Segala Raja yang menang ataukah Sang Raja Hutan akan berteriak roar di arah line of down. Langsung di tengah ada Clay, ada Finn, dan meanwhile di sisi samping Sin di God lane dan juga Anti-Match masih berada di off lane tadi ya. Yes, dan lihat bagaimana pergerakan Finn dan juga Clay di area mid lane langsung mengincar, menyicil ke arah seorang Wan. Perlahan-lahan namun pasti begitu pula dengan ada satu buah Seime Umbrella langsung dilontarkan reknya. Langsung mundur lagi. Sementara itu mereka nampaknya ingin ngejagain seorang Versix dulu. Bayi macannya di peeling off dulu karena Wan. Kita tahu Finn maksudnya bakal ngedistract banget atau ngeganggu ke arah jungle yang dimiliki oleh Versix. Oke, tapi kali ini kita lihat R7 sampai bantu kali Little Wanderer. Just in case kalau misalnya Albert terlambat untuk bantu tim fight. Di mana R7 dia ngerelain ke tengah itu adalah salah satu hal yang cukup baik mungkin untuk offlaner. Dan bahkan di sisi lain kita bisa melihat Finn benar-benar mengganggu pergerakan dari tim EVOS Legends. Bahkan Versix udah dilihat berhasil mendapatkan satu buah orange buff-nya. Dan Clover tidak berada di posisi yang cukup baik. Karena di sini kita lihat Clover agak sedikit dipukul mundur oleh seorang Bang Sin. Dan Wan bakal coba untuk ngelepasin, ngilangin sebuah Little Wonder. Wan bakal coba dipasang begitu saja. Tapi kamera pindah ke arah bottom lane. Dan bahkan Wan masih punya wings by wings. Masih bisa untuk kabur. Nggak mau terlalu panik. Nggak mau gunain flickernya. Karena dia bakal tahan sampai ada wild card. Meanwhile RKT bakal coba untuk ngegigit VYN sedikit demi sedikit untuk mengganggu pergerakan. Versix tertinggal. Sudah level 4. Akan cover spot. Tapi flicker digunakan untuk kabur terlebih dahulu tadi. Yes, masih ada satu buah flicker, sementara itu langsung aja di barrier jalan dari seorang Versix ditutup sudah. Dan kali ini langsung datang bala bantuan dari R7 juga. Rotasi di arah mid lane langsung memberikan gempuran kepada seorang Wan. Masih ada Wings by Wing, tapi sayang sekali tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan ini dia first blood, langsung berhasil dikantongi. Dead Sonata di pop up, tapi Versix tidak berhasil untuk men-take down seorang Finn kali ini Ranger Mas. Body block yang baik dari seorang RRQ Hoshi berhasil mengamankan PYN. Lihat kompak ditutup pintunya. Benar-benar satu peluru pun gak ada yang bisa masuk. Di saat sisi lain R7 dengan no outstrike yang dia miliki berhasil dapetin dapetin Wan. Dan ini sebenarnya kerugian untuk EVOS Legends. Mereka bakal coba dipasang. Yang overtime dikeluarkan. Wan belum level 4. Garber of Ice Tank dipasang begitu saja. Power of Nature tapi wings by wings masih menyelamatkan seorang Wan. Meanwhile di bottom lane Anti-Match benar-benar mengganggu pergerakan dari R7 dan Turtle belum ada yang colek sama sekali. Turtle bakal coba di zoning out oleh seorang PYN menuju ke arah seorang Turtle. Dibuka begitu saja. RKT nggak ada stiker RRQ. Digigit VYN sudah level 4 by Tengkupa. Dan ternyata Feather Attack dibuka untuk memukul mundur para pemain dari tim RRQ Hoshi. Di sisi lain Albert bersama dengan R7 bakal coba untuk dapetin Turtle tanpa ada kontes dari seorang Versix kali ya. Yes, dan ini dia Turtle berhasil dikantongi dengan cukup mudah tanpa adanya kontes. Sementara itu lihat bagaimana seorang Uranus mencoba untuk zoning out. Ini dia Sin-nya terkena Death Sonata dan Rhapsody, tapi sayang sekali langsung dibalaskan aja dengan adanya Meteor Shower. Finn dari posisi belakang juga langsung membantu. Sayang sekali Granger-nya harus tumbang. Dan ini dia Clover-nya mencoba untuk menggila, membalaskan dendam, tapi one hit dari seorang Clover. Feather Attack juga di pop up cukup sekarang Grok-nya yang hilang ternyata, dan Clover langsung menjadi incaran oleh seorang Albert. Phantom Execution ke arah depan dan di backup dengan ada satu buah item Kupapernya, tapi ternyata harus memulangkan seorang Clover Ranger Mas. Tapi ternyata tadi Diko yang baik dari seorang Clover dengan flicker yang bagus. Tapi Retribution dari seorang Albert menumpahkan di arah river. Meanwhile dari bottom lane Anti-Match dia menahan minionnya supaya tidak terlalu maju dari para pemain tim EVOS Legends. Lihat di arah top lane sana satu buah Retribution diamankan oleh seorang Versix. Gold buff-nya diamankan. Feather Attack saat dikeluarkan. Tidak mau terlalu terburu-buru. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends kali ini mereka kehilangan 3 poin terlebih dahulu dibanding RRQ Hoshi. Perbandingan 1000 gold di menit yang keempat. Ini bukan hal yang cukup baik untuk kedua belah tim. Tapi ternyata di sisi lain para pemain dari tim EVOS Legends mereka struggle Israel. Karena Clover hero scaling yang cukup lama mungkin untuk bisa farming tentunya Thalia. Yap, dan ini dia lihat bagaimana seorang Anti-Match langsung menjadi bulan-bulanan di posisi terdepan. Tidak bisa untuk melarikan diri karena gempuran 3 pemain dari RRQ begitu hebatnya. Meteor Shower di pop up untuk menahan, tapi dari belakang sudah datang dengan seorang Varsha. The Better Ice Rack yang berhasil menumbangkan Chang'e di area top lane Ranger Mas.
Yes, kombinasi yang bagus. Lihat, Peda Extract telah dikeluarkan. Tapi dari top lane, bahkan dengan pertolongan dari seorang Wan, berhasil mendapatkan gold turret. Dan outer turret energi shieldnya sudah hilang. Dari itemnya silakan Opung Wawa. Yes, sebagaimana juga tadi memang ya kombinasi yang manis banget untuk skill yang keluar. Dan dari itemnya juga bakal mengarah ke Clock of Destiny untuk Kagura dari play-nya. Groknya sendiri masih di Warrior Boots-nya. Dan masih menantikan untuk next itemnya apa War X untuk Lancelot. Dan bakal jauh lebih sakit lagi pastinya nanti dengan ada Pakito dari R7 yang kembali. R7 di sini dia sangat aktif untuk memberikan backupan ke teman-teman yang lain. Talia. Yap, dan ini dia di area mid lane sudah dapat item Kupa karena seorang R7 nge-buying time aja dari R7. Benar-benar nge-zoning karena kali ini Lancelotnya dengan free mengamankan Turtle dan juga satu orang Clover. Begitu pula langsung bergerak ke arah objektif di area top lane Versix. Dan Soratanya on point berhasil memulangkan seorang R7 di area mid lane dan langsung mendominasi dan mencuri satu buah roh kursa di sana Rangers. Oh, solo kill yang dilakukan. Federasi telah dikeluarkan kali ini dari mid lane. Lihat, untuk mengusir mundur seorang Clay. Clay nggak ada yang overturn, jadi it's okay untuk Persik. Bahkan beberapa waktu belakangan kali ini di arah bottom lane. Lihat anti-match yang bahkan tadi kalah berhasil mendapatkan satu buah turret. Satu cutting minion yang bagus dari anti-match. Albert di arah bottom lane pun harus membantu melakukan clear minion. Anti-match belum di-burst, dia masih ditahan. Masih terlalu kuat, masih terlalu berat untuk di-pick off solo oleh seorang Clay. Tapi balik lagi. Dengan gold yang dimiliki dari tim Araki Hoshi masih memimpin dengan 6 poin kill yang didapatkan. Tapi turretnya mereka satu sama. Dan Sin ketika dia kalah lane, kalau misalnya kalian sadar dia langsung berubah rotasinya. Dia bakal berada di mid lane, dia bakal clearing minion saja. Sedangkan Wan di arah bottom lane bakal coba ditumbangin begitu saja. R7 pada saat dikeluarkan, mereka digunakan. Wan bakal memancing keributan, nggak ada berikan lagi. R7 seorang diri, lihat 2 versus 1 apakah mampu bisa menumbangkan. Tapi ternyata Wan berhasil menjadi kado di arah bottom lane. Berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Pancer telah dikeluarkan, Rek menjadi pilihan. Bakal masih menggunakan pancernya dari seorang Albert. Dan this RKT pun harus tumbang dari top lane. Meanwhile di arah mid lane, kali ini anti-match gak bisa bertahan. Bang Sinis kami, anti-match harus mundur ke arah belakang. Dan satu buah meteor sawah sembur. Hanya untuk clearing minion di arah mid lane, Opung Wawa. Yes, nice play dari kedua tim, bahkan ini adalah high level play bagi masing-masing. Dan lihat bagaimana pergerakan dari Finn menutup jalan untuk Versik agar tidak bisa keluar. Dan kembali ada double team yang terjadi juga. Dan Versik ternyata apakah dia masih bisa sanggup untuk kabur yang sepertinya sangat sulit sekali, Talia? Yap, ternyata nggak bisa kabur, dimandiin dengan ada meteor shower. Double kill dari seorang Sin berhasil dikantongi dan bergerak ke arah mid lane. Mencoba untuk nge-clear wave minionnya dari gempuran EVOS Legends. Gak mau dikasih, tapi dengan adanya satu buah Bidem Kupa mencoba untuk memperlambat. Dan kali ini masih bisa ditahan. Auto turret di arah mid lane masih bisa berdiri kokoh dari tim RRQ. Dan masukin kita menit ke-7. Perbedaan network 2000 diungguli oleh RRQ Hoshi sejauh ini. Dan player goldnya by Live Mandiri, Albert memimpin di puncak, Om Wawa. Yes, dan kita tahu banget ya bahwa ketika Assassin dari Lancelot bisa leading seperti ini, mereka ada baiknya untuk bisa mengamankan mid game juga. Karena sangat berbahaya ketika terlalu lama dibawa sampai dengan ke late game. Karena di sana ada Granger yang bisa memainkan jarak nantinya juga. Gimana Uji? Tapi kita lihat di sini bakal ada tim fighting yang overtime telah keluar. Dan sana tadi keluar kemudian seorang T, tapi lihat barir 1 kali 24 jam. Portal telah dibuka. FVN memberikan semua jiwa dan raga di garis depan, tapi ternyata masih ada wall chest tunggu ke arah belakang. Dihindari pada yang dengan satu buah Taurus, tapi ternyata meteor shower. Lihat backup dari kedua belah tim, semuanya menutup jalan. Albert pun ditahan dan bahkan EVOS Legends pun membuka posisi dari Persik. Kali ini pun nggak bisa digapai RRQ Hoshi. Ini permainan yang luar biasa. Dan lihat kalau kata R. Shepeng, jangan lupa vote momen game favorit kalian di Snake Video. Pokoknya download di aplikasi dan jangan lupa untuk vote momen tim dan juga momen kalian ya. Sedangkan di arah mid lane, Persik, lihat Rhapsody indahnya kan bermuara belum dikeluarkan, tapi Meteor Shower untuk clear minion saja. Di arah mid lane, mereka tidak ada yang mau menjadi pertukaran. Anti-match harus mundur ke arah belakang. Bahkan di arah top lane, kita lihat Pakuitonya tidak mau maksa ke arah seorang Haritan. Bahkan anti-match, yang over telah dikeluarkan. Still survive di mid lane, gak ada lagi Meteor Shower. Anti-match still survive di bottom lane. Albert tershutdown, 1 poin cadangan sudah hilang. Dan bahkan Raden Amor di mid lane soal RKT. Memilih seorang ke VYN, gak punya flicker lagi. VYN udah ada flicker
ternyata Dead Sonata di godnya begitu saja. Dan bahkan PYS masih dengan santai, nyaman, tentram, gabung dengan flickernya. Meanwhile dari Milton, R7 mencoba untuk memukul anti-match dan kali ini belum bonyok, belum bencol. Masih coba ditahan dan tidak ada minion untuk mid lane. Wah, ada play from Arkeoshi dan EVOS Legends kali ini. Dan sedangkan di arah bottom lane, versi Rico Tas sang bayi macan mulai membalikan keadaan. EVOS Legends mulai mengkontrol laningnya dari Lane of Dawn. Dan bahkan pada ST, sekarang seorang Baxin, satu hit terakhir, Baxin still survive. Dan bahkan tidak ada Python Kupa karena belakang Thalia. Gempuran yang tiada hentinya dari kedua belah tim. Lihat bagaimana mereka bermain disiplin ketika yang satu sepertinya tahu jobnya masing-masing untuk melakukan split push, untuk melakukan zoning, ganking, bahkan ngebuying time. Karena kali ini Lord juga sudah ada hadir di Land of Dawn, yang mana ini bakal menjadi Lord yang dikontes habis-habisan, mengingat sudah ada Dominance Ice juga yang sudah dibuat oleh R7, Om Wawa. Yes, dan ini tinggal bagaimana cara mereka untuk melakukan setup. Dan ya benar banget, kayak kita masih menunggu lagi untuk next item dari Pakito atau dari R7. Kira-kira bakal mengarah ke defense item kah atau bakal mengarah ke attack item kah? Dan untuk Ranger sendiri sudah mengamankan langsung movement speed item. Ada Hunter Strike di sana, ada Brute Force, ada Endless Battle juga, dan team fight-nya di sini masih menjadi saling pok satu sama lain juga, Oji. Oke, langsung aja Bang Sin diamankan. Satu untuk satu, Wan tidak ada. Dan bahkan Bang Sin gak ada retribusi siapa yang masih diamankan. Tapi seperti Persib mengamankan tanpa ada kontes. Masih dapatkan satu, PN di depan sana. R7 terlalu dini, terlalu memaksakan knockout dikeluarkan. Dan bahkan masih bisa jam untuk mundur. R7 still survive, bahkan Abor bersama dengan PYN harus mundur. Mereka hampir saja terpikau, tapi ternyata satu jab terakhir dari R7 menyelamatkan harinya, Thalia. Yes, bisa menyelamatkan harinya. Sementara itu Lord kali ini langsung bergerak ke area bottom lane. Begitu pula dengan adanya Clover yang langsung melakukan split push di area top lane. Dan Finn langsung membuat satu buah Athena Shield untuk mendinai magic damage yang dimiliki oleh Wan dan juga Clover. Dan anti-match bandel banget bahkan dari seorang Versix mencoba untuk nge-cutting di area mid lane. Dan R7 kali ini akan menjadi incaran cukup sekarang. Begitu pula dengan adanya Ray yang langsung menjadi incaran, tapi ternyata Clay terkena Dead Sonata yang cukup sakit dan langsung dipulangkan. Bahkan Meteor Shower-nya masih bisa ditahankan aja oleh teman-teman EVOS Legends. Meanwhile di arah bottom lane, Lord mulai masuk anti-match untuk meng-cutting para pemain dari tim Arkeoshi. Raja dan sekarang Raja, satu buah pancar, satu buah sorot sekarang belakang, tapi damage-nya baru aja sedikit. Pada saat digunakan, Albert mencoba menggocek, mendikoy, dan bahkan gak berhasil mempick off seorang Albert. Lihat jiggle-nya, ganteng doang gak bisa jiggle, tapi di sini Albert udah ganteng bisa jiggle. Dan bahkan mereka dengan satu buah Lord baru bisa membubarkan satu inhibitor turret di arah bottom lane. Dan para pemain dari EVOS Legends membalikan keadaan yang mereka kehilangan poin banyak. Dan tadi gold yang mereka tertinggal jauh. Bahkan sekarang tertinggal 3.000 untuk tim EVOS Legends. Dan replaynya Om Wawa. Yes, dan ini dia untuk replaynya sendiri mengenai Radiant Armor ketika sudah berhasil didapatkan oleh anti-match. Dia itu sangat sekali dari depan. Dan satu momen di mana R7 berhasil keculik itu ngebalikin semuanya dan momentum beralih ke EVOS Legends. Dan ini PR banget untuk Arkeoshi sekarang adalah bagaimana EVOS Legends. Mereka sudah mengamankan Radiant Armor yang berarti bahwa Meteor Shower damage-nya bakal reduce sangat besar sekali. Oke, dan dipaksakan bahkan di arah mid lane-nya, turretnya harusnya dipamankan dan berhasil. Tapi VYN ini dengan groknya benar-benar mengganggu. Bayangin aja, dia dengan portal 1 kali 24 jamnya, dengan posisi yang tepat itu bakal bisa numbangin siapapun. Tapi lihat, Meteor Shower telah dikeluarkan untuk memukul mundur. Slow dari satu buah Ice Queen One membuat anti-match setidaknya gak bisa mendekat ke para pemain dari tim Arkeoshi. Membuat Space Albert berhasil mendapatkan Purple Buff, Thalia. Yes, berhasil mendapatkan purple buff. Dan lihat bagaimana kali ini Albert mencoba untuk di zoning. Sudah ada Dead Sonata yang di pop up, tapi masih ada Phantom Execution ke arah depan. Masih bisa kembali lagi dari seorang Albert. Begitu pula dengan area anti-match yang melakukan fast check habis-habisan menjadi sandbag di area depan. Versix-nya perlahan-lahan namun pasti dia memberikan zoning habis-habisan, nge-pressure hingga ke area base milik Arkeoshi. Akankah Arkeoshi mendapatkan momentumnya kembali ketika mereka sudah kehilangan inhibitor di area bottom lane? Albert gak boleh offside lagi. Albert tadi itu benar-benar dilindungi oleh Sin dan juga VYN. Kalau misalnya Albert main masuk-masuk aja kayak tadi, itu bakal bisa di pick off. Albert di pick off, tidak ada Lord untuk Arkeoshi. Dan tidak ada Lord ini mungkin menjadi inhibitor yang selanjutnya harus pecah. Tapi lihat di sana, Harit dari Clovers udah dikasih purple buff. Tandanya ini udah mulai memasuki ke arah late game. Dan real time win probability menuju ke arah 66%. EVOS Legends
Sang Raja Hutan memiliki 66%. PYN kali ini mencoba membuka visi. Masih ada portal 1x24 jam. Anti-match berada di depan sana. Menjaga posisi sedangkan Persik dilakukan satu buah clearing di arah top lane. Beda Restrik hanya untuk menakut-nakuti para pemain dari RRQ Hoshi. Dari raja segala raja yang menggetarkan pasukan dari RRQ Hoshi kali ini kalian. Yes, dan Albert pun sudah mempunyai Windtalker. Kali ini akan menambah attack speed-nya lagi, akan lebih sakit lagi. Tapi sementara itu Versik terkena portal, langsung aja ditutup. Tapi ternyata masih ada Meteor Shower. Tapi Versik masih ditahankan aja di badan oleh seorang Rek. Begitu pula dengan R7 yang ternyata mencoba untuk nge-flanking dari belakang. Mengincar ke arah seorang Wan, tapi ternyata dia harus dipulangkan. Tapi apa yang terjadi? Rek ternyata menerima damage yang begitu besar. Dia harus hilang. Begitu pula dengan adanya Kagura. Sementara itu akan mengincar. Kali ini mencoba untuk membalaskan dendamnya dari seorang Clover. Meteor Shower ditahan aja. Vina cukup sekarang dia harus kembali ke belakang dengan ada satu buah wild charge. Tapi mega kill yang bagus banget. Versik berhasil menumbangkan R7 di atas Ranger. Perpisahan war yang terjadi ternyata nggak bisa mengawal para pemain dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan lihat Anti-Match bakal nge-buying time. Anti-Match keblok semua pemain RRQ Hoshi. Untuk EVOS Legends berhasil mendapatkan satu buah lord. Dan terlambat. Anti-Match still survive. Lihat berapa banyak waktu yang diberikan. Albert gak punya panjat. Bakal coba digocek dengan digocek. Satu piring tetangga. Dengan tarian piring dari Anti-Match berhasil menumbangkan seorang Albert ketika ada lord. Ini bencana. Albert butuh 40 detik. Sedangkan lord tersisa 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yes, ini dia. Yap, langsung mengarah ke arah bottom lane di mana sudah tidak ada lagi inhibitor turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Otomatis Lord akan langsung masuk menyerang ke area base. Akankah bisa ditahan dengan adanya Chang'e? Yang kita tahu high ground defense-nya cukup kuat dengan Meteor Shower, tapi kali ini mencoba untuk diamankan aja dari segi orange buff-nya. Anti-Match lihat dia berani banget untuk ngezoning teman-teman dari RRQ Hoshi. Oji. Yes, lihat ada Lord di arah bottom lane. Udah mulai masuk ke arah base-nya. Bakal coba di decoy. Baitam Kupa dikeluarkan. PDS setelah keluar. Albert gak punya buff ungu. Tapi kali ini lihat Kleinhardt mundur ke belakang. Yang ingin pertama masih coba ditahan. Meteor Shower diberikan. Berhasil menumbangkan Lord. PN ke arah belakang. PN bakal tumbangin. Tapi lihat satu buah hari sama Persik dikeluarkan. Bakal fokus menuju ke arah base-nya. Dan Persik masih mencoba bertahan. One by situation. Bayang lihat pun berhasil menumbangkan Persik. Shutdown didapatkan. Dan base-nya EVOS Legends masih bisa dapetin satu buah parsa yang harus tumbang. Tapi ternyata Clover dipukul mundur. Base-nya masih bisa bertahan. Clover gak bisa pulang. Mau jadi goyang. Sama Persik keluarkan. Dan ternyata Clover take the Clover down kali ini Thalia. Overcommit nampaknya datang dari arah EVOS Legends. Mereka berusaha untuk melakukan endgame karena melihat adanya satu hit banget di arah base milik RRQ Hoshi. Tapi ternyata RRQ Hoshi berkata lain. Dia benar-benar ingin membalikan keadaan dan lihat akankah ini menjadi one strike pull. Sekarang bersisa Rex sendirian yang kali ini berusaha untuk menahan gempuran dari R7 dan juga Clay Rangerman. Yes, coba fokus menuju ke arah turretnya. Ini benternya hilang. Maka coba dipaksakan begitu saja. Tapi Rek masih punya flicker ke arah belakang. Masih coba untuk mempertahankan. Bahkan Bang Sin bersama Clay dan juga R7 memilih untuk mundur. Balik. Retreat informasi telah diberikan. EVOS Legends kehilangan satu buah gigi inhibitor turret. Tapi ternyata mereka masih bertahan. Dengan adanya team fight seperti tadi. Dengan dipaksakan one by one situation. Untungnya Albert punya endless battle. True damage yang diberikan dari seorang Albert dengan basic attack berhasil menemukan seorang Versik yang bahkan sudah punya satu buah brute force. Athena juga memiliki sebuah defensive magical. Tapi ternyata Albert dengan true damage-nya menghujam Versik dan memulangkan sang bayi macan ke habitat hutannya, Opung Wawan. Yes, dan juga gue masih menantikan ya, karena di sini sudah ada 2 immortal yang dipegang oleh RRQ Hoshi dan kita belum melihat dari EVOS Legends. Ingat, semakin lama waktunya pastinya respawn time akan lebih lama juga sih Oji. Oke, tapi kali itu lihat Meteor Shower dikeluarkan. Anti-Match menahan semua damage yang diberikan. Dengan item yang dia berikan, tapi kali ini Anti-Match berhasil memukul Albert pun tetap tak punya purple buff. Orange buff-nya bakal sebentar lagi muncul ke Land of Dawn, tapi real time win probability-nya bakal dikeluarkan. Satu buah Meteor Shower telah dikeluarkan. PDS bakal ditumbangin hingga Over langsung menujam seorang Wana nama dari Ponti ini harus hilang. Anti-Match menahan semua damage yang diberikan. R7 fokus karena seorang versi. Warnya terpisah menjadi 2. Tapi apakah ini akan menjadi 1 untuk 1? Tapi ternyata tidak. R7 masih bertahan untuk kabur. Sedangkan Anti-Match juga. Serahkan dua-duanya still survive. The best of laner dari kedua belah pihak. Berhasil mendapatkan apakah Versik terguling. Versik apa yang terjadi? Versik terlalu dalam. Bahkan Clover kali ini gak punya saman pun. Mencoba dijemput tapi
Witcher Sunshine gak bisa menyelamatkan hari. Double kill didapatkan ketika Lord muncul. Ini bencana untuk EVOS Legends. Yes, bakal lihat mencoba untuk dipaksakan aja. Rarki masih mau lebih mengincar karena seorang Ragdoll menyisakan anti-match kali ini sendirian. Dan lihat bagaimana anti-match mencoba untuk menahan gempuran dari para pemain RRQ Hoshi. Nge-buying time menunggu adanya One yang sebentar lagi akan respon. Tapi akankah anti-match bisa? Dan ternyata begitu tebal Zara dari seorang Uranus dan RRQ Hoshi. Mereka memilih untuk mengamankan Bapak Lord dan menghilangkan Uranus yang ke tangan Arzavan dan juga Clay yang sebentar lagi berhasil menumbangkan Uranus. Dan ini dia Lord ditambah satu buah Uranus merupakan sebuah keuntungan yang besar bagi RRQ Hoshi. Beli satu gratis satu yang dilakukan RRQ Hoshi kali ini. Beli satu Lord dan gratis bonus anti-match. Itu adalah hal yang gak baik. Sedangkan Lord sudah muncul ke arah mid lane. Para pemain dari RRQ Hoshi lengkap dengan 5 playernya. Sedangkan dari EVOS Legends mereka kehilangan anti-match. Mereka gak bisa ke arah backline. Lihat VYN menutup pintu untuk menahan sedikit pergerakan dari seorang Lord. Tapi ternyata Lordnya dengan lincah lewat gang kecil di samping jalan. Ada esek dikeluarkan, langsung ada Meteor Shower, memukul numur para pemain dari EVOS Legends. Ada VN di garis depan, masih coba ditahan, membuka Power of Nature. Tapi ternyata gak ada wall charge, kali ini Cleminian di arah top lane untuk mendapatkan satu buah turret. Dan bahkan Lordnya sudah hilang, flicker digunakan, hingga overtime-nya terlalu panas. Tapi ternyata R7 masih mau lebih, Clover menjadi pilihan. Ada Albert di sana, satu poin diamankan, wall charge menghilangkan seorang Clover dan mereka kehilangan lagi Clover. Salah satu good laner dan salah satu pemberian damage terbesar. Lihat, PDS telah dikeluarkan, terus juga rasa RKT, R7 pun masih bertahan, dan turret dibalikan keadaannya. Para pemain dari tim EVOS Legends kali ini lihat dengan satu papan menuju ke arah versi terus dikeluarkan, nggak mau terlalu terburu-buru dan R7 fokus ke arah One dan masih ada satu buah wings by wing. Sedangkan Artinet menang semua damage yang diberikan. Meanwhile di arah bottom lane mereka hampir kehilangan turretnya Thalia. Yes, menjadi sandbag di area depan dan lihat bagaimana juga dari R7 mencoba untuk memberikan gempuran lebih. Mortalnya pecah, kali ini dari Finn masih bisa selamat, ternyata enggak, Persika hilang juga. Dan kali ini lihat bagaimana anti-match benar-benar menjadi sandbag dan RRQ nampaknya akan mengamankan game yang pertama. Kali ini Ranger Mas. Oh, Dengan 27 poin kill untuk RRQ Hoshi dan 13 untuk